Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, kembali kita bertemu dan kali ini kita akan membahas ucapan dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Dia mengatakan bahwa bunga utang RI mencapai 400 triliun per tahun. Jumlah sebesar itu bisa membiayai kuliah jutaan pelajar, seperti dilansir oleh detik.com. AHY mengatakan bahwa per Maret 2023 utang kita mencapai lebih dari 7.800-an triliun. Porsi APBN untuk membayar cicilan dan bunga semakin besar. Jika rata-rata bunga utang mencapai 400-an triliunan rupiah per tahunnya, maka itu setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2022. Itu baru bunga, belum cicilan pokoknya, kata AHY dalam keterangan tertulis. Sahabat sekalian, kalau kita coba lihat ya di dalam anggaran APBN 2022 untuk pendidikan memang sebesar 472,6 triliun. Anggaran itu merupakan salah satu belanja terbesar dalam APBN. Jadi komparasi yang dilakukan oleh AHY menunjukkan bahwa untuk membayar cicilan bunga hutang saja per tahun itu sudah senilai anggaran pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan ini tentu saja membuat kita tidak habis pikir mengapa jumlah utang menjadi sebesar itu. Maksudnya adalah bunga utang. Nah, kemudian AHY mengajak kita untuk melakukan sebuah upaya pemikiran. Dia mengatakan, bayangkan bisa jadi apa bunga utang 400 triliunan rupiah itu jika biaya kuliah mahasiswa hingga lulus tingkat sarjana, baik pendidikan dan biaya hidup per orang mencapai 200 juta rupiah, maka kita bisa menguliahkan 2 juta orang pelajar ke kampus-kampus terbaik di Indonesia, ujar AHY. Sayangnya ini hanyalah sebuah komparasi nilai sebuah uang 400 triliun yang hanya digunakan untuk bunga utang. Sementara angka tersebut merupakan APBN terbesar untuk pendidikan. Berarti dalam 1 tahun anggaran yang dikeluarkan 800 triliun itu kalau adalah untuk pendidikan seluruhnya, maka itu akan cukup membuat Indonesia mungkin lebih baik. Tapi ya itulah realitanya, 400 triliun adalah bunga utang. Sahabat kalian, AHY tidak sekedar di situ, dia juga mengatakan bahwa meningkatkan pembangunan SDM Indonesia melalui pendidikan berkualitas dan terjangkau dari SD hingga perguruan tinggi merupakan hal yang harus didorong. Sekolah-sekolah rusak, madrasah dan pesantren yang tidak layak jangan dibiarkan, harus kita bangun dan perbaiki. Karena itu, hidupkan kembali dan tingkatkan program-program rakyat di bidang pendidikan dan kesehatan era pemerintahan Presiden SBY dulu, seperti program BOS, beasiswa bidik misi, beasiswa santri, beasiswa LPDP, BPJS Kesehatan, dan lainnya, seru AHY. Tingkatkan beasiswa prestasi dan beasiswa untuk golongan kurang mampu, kerjasama pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha perlu ditingkatkan agar lulusan pendidikan lebih mudah dapat pekerjaan, ujar AHY. Sahabat kalian, mengapa kemudian masalah pendidikan ini belum teratasi dengan sebaiknya? Ya, sejak Indonesia merdeka bahkan menuju 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia belum seutuhnya lepas dari yang namanya keterpurukan atau nama lain dari penjajahan itu sendiri. Dan angka 400 triliunan itu membuat kita semua tahu bahwa ternyata bunga utang Indonesia sebesar itu. Namun kenapa sebenarnya ya hal-hal seperti ini justru jarang diungkapkan oleh para ketua umum partai. Rata-rata berbicara politik yang kemudian kurang menyentuh aspek yang menjadi kepentingan masyarakat dan masyarakat bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam konteks pemerintahan. Sebut saja hal ini adalah soal APBN dan bunga utang yang 400 triliun itu. Di sisi lain, kita tahu bahwa upaya untuk membangun manusia menjadi hal yang sepertinya belum begitu diminati karena rejim saat ini lebih menyukai program-program infrastruktur yang mega proyek, sifatnya material dan bisa dibanggakan.
mulai dari jalan tol, ya, kemudian bandara dan hal-hal lain, ya, seperti kereta cepat, yang semuanya itu memang kasat mata bisa dilihat dan masyarakat bisa rasakan. Namun sebenarnya hakikat pembangunan untuk sebuah negara yang maju, terlebih ya seperti negara-negara umumnya, itu tidak pernah melepaskan sektor pembangunan manusia. Oleh karena itu, upaya untuk mengingatkan kembali pemerintah bahwa pembangunan tidak sekedar fisik adalah hal yang sangat perlu. Dan AHY juga memberikan sebuah katakanlah kritik lembut bahwa sulit dimengerti ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran. Apalagi sebagian proyek dan mega proyek itu tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat yang tengah mengalami tekanan. Seharusnya masih bisa ditunda pelaksanaannya, sambungnya. Sahabat kalian, dari sini kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya apa yang disebut dengan pembangunan. Apakah bisa disebut sebuah pembangunan? Ya, misalnya infrastruktur besar-besaran, tapi kemudian utang negara menjadi begitu besar sampai bunga utangnya aja setara dengan ya anggaran untuk APBN bagian pendidikan. Ini tentu saja masih penting untuk kita lihat secara kritis apakah pembangunan harus berdasarkan utang ataukah yang disebut membangun itu memang harus berhutang, dan apakah hutang itu adalah sumber pembangunan yang sesungguhnya. Dari kritik AHY kepada pemerintah ini kita bisa belajar bahwa ternyata membangun bukan sekedar menegakkan beton-beton, tetapi juga bagaimana bangsa Indonesia secara berkelanjutan tetap bermartabat dengan tidak memiliki hutang yang diwariskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.